Halo guys, kembali lagi ke channel Game Seru. Hari ini saya akan mereview game God of War. Game ini dikenal dengan cerita yang mendalam, gameplay yang solid, dan hubungan antara Kratos dan Atreus yang menjadi pusat petualangan. Dengan berbagai perubahan besar dari seri sebelumnya, game ini menghadirkan pengalaman yang terasa fresh sekaligus epic. Dan di video ini, saya akan membahasnya secara objektif. Game ini adalah action-adventure yang berbeda dengan seri God of War. Sebelumnya, yang berfokus pada mitologi Yunani, game ini membawa Kratos ke dunia mitologi Nordik, ditemani putranya, Atreus. Bersama-sama, mereka melakukan perjalanan untuk memenuhi wasiat terakhir istri Kratos. Game God of War dikembangkan oleh Santa Monica Studio dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Proses pengembangannya memakan waktu sekitar 5 tahun. Dengan pengembangan yang dimulai sekitar tahun 2013 sampai 2014, sebelum akhirnya dirilis pada 20 April 2018. Tim pengembangnya berjumlah sekitar 250 sampai 300 orang inti, menjadikannya salah satu proyek AAA terbesar yang pernah dibuat oleh Santa Monica Studio. Kesulitan terbesar adalah merevolusi gameplay dan cerita God of War, menerapkan teknologi one-shot camera, serta membuat Kratos menjadi karakter yang lebih emosional tanpa menghilangkan jati dirinya. Oke, masuk ke review gamenya. Cutscene opening God of War dibuka dengan cerita Kratos dan putranya, Atreus, yang sedang menebang pohon bertanda khusus di dekat rumah mereka. Pohon tersebut ternyata ditandai oleh mendiang istri Kratos dan ibu Atreus, Faye. Setelah pohon tumbang, keduanya membawa kayu kembali ke rumah dan bersiap memenuhi permintaan terakhir Faye, yaitu menyebarkan abunya dari puncak gunung tertinggi di seluruh negeri. Opening ini langsung memperlihatkan hubungan yang canggung antara Kratos dan Atreus, serta menjadi awal perjalanan mereka. Kemudian akan datang seorang pria asing ke rumah Kratos dan memancing pertarungan besar, yang diketahui ternyata ia adalah Baldur. Kratos akan bertarung melawan Baldur dalam duel spektakuler yang menghancurkan hutan di sekitar rumah mereka. Setelah kemenangan sementara atas Baldur, Kratos dan Atreus memulai perjalanan mereka untuk memenuhi permintaan terakhir Faye. Perlahan kita akan mulai mempelajari combat, eksplorasi, dan hubungan ayah anak yang menjadi inti cerita. Selama perjalanan keduanya akan bertemu dengan seorang wanita misterius yang kemudian diketahui sebagai Freya, yang merupakan seorang penyihir hutan. Mereka akan tiba di Lake of Nine, sebuah pusat dunia Midgard yang menghubungkan ke berbagai wilayah penting. Di perjalanan, mereka akan bertemu pandai besi kerdil bernama Brok, yang membantu mengupgrade Leviathan X. Perjalanan mereka berlanjut menuju gunung yang diyakini sebagai tujuan penyebaran abu Faye. Dalam pencarian mereka, Kratos dan Atreus mulai mendengar tentang Mimir, sosok yang mengetahui banyak rahasia mengenai dunia Norse, yang akan menjadi sekutu penting dalam perjalanan mereka. Kratos dan Atreus menemukan Mimir dalam keadaan sedang terjebak di sebuah pohon. Untuk membebaskannya, Kratos sendiri harus memenggal kepalanya agar Freya dapat menghidupkannya kembali. Setelah berhasil hidup kembali, Mimir ikut menemani perjalanan dan mulai memberikan penjelasan mengenai berbagai rahasia dunia Norse kepada Kratos dan Atreus. Mereka akhirnya mengetahui bahwa jalur untuk menuju puncak gunung tidak semudah yang dibayangkan. Akan ada banyak rintangan dan juga musuh yang selalu datang menghadang. Kondisi Atreus tiba-tiba memburuk, di mana ia mengalami sebuah sakit misterius yang tidak bisa dijelaskan oleh Kratos. Untuk menyelamatkan Atreus, Kratos kembali ke rumahnya dan mengambil senjata lamanya, Blades of Chaos, yang selama ini ia sembunyikan. Dengan Blades of Chaos, Kratos memasuki Helheim untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Atreus. Setelah sembuh, Atreus akhirnya mengetahui bahwa dirinya ternyata adalah seorang dewa, dan pengetahuan ini mulai memengaruhi sikap dan perilakunya. Atreus menjadi lebih sombong dan juga sulit dikendalikan, sehingga hubungannya dengan Kratos akan mengalami ketegangan yang cukup serius. Mimir menjelaskan masa lalu Baldur dan hubungannya dengan Freya. Kita akan mulai memahami alasan dibalik tindakan Baldur. Setelah perjalanan panjang dan penuh bahaya, Kratos dan Atreus akhirnya mencapai tujuan mereka dan bersiap memenuhi permintaan terakhir Faye. Meskipun rahasia yang lebih besar masih menunggu untuk terungkap. Dunia dalam game God of War menggunakan visual dunia mitologi Norse yang megah, di mana hutan, gunung, kuil, dan berbagai realm memiliki desain yang unik dan mudah diingat.
Setiap lokasi terasa memiliki sejarah dan identitasnya sendiri. Detail karakternya sangat tinggi, mulai dari model karakter, ekspresi wajah, dan animasi terlihat sangat realistis. Emosi karakter dapat tersampaikan dengan baik hanya melalui ekspresi dan gerakan. Sinematiknya berkualitas film, di mana banyak adegan terasa seperti film blockbuster karena komposisi kamera dan penyutradaraan yang sangat baik. Untuk efek visualnya terdapat beberapa efek seperti efek Leviathan X yang ikonik, di mana efek es saat kapak mengenai musuh atau kembali ke tangan Kratos terasa sangat memuaskan. Ada juga efek partikel dan sihir yang detail, mulai dari efek api, es, petir, kabut, dan kemampuan runik terlihat kaya detail tanpa membuat layar terasa berantakan. Pertarungan bos yang spektakuler, di mana skala pertarungan besar tetap mudah diikuti berkat efek visual yang jelas dan terarah. Ton warnanya didominasi warna dingin. Banyak area menggunakan nuansa biru, abu-abu, hijau gelap, dan putih yang memperkuat suasana dunia Norse. Kontras saat pertarungan juga terlihat jelas seperti efek merah Spartan Rage, biru Leviathan X, dan warna sihir musuh membuat aksi mudah dibaca pemain. Atmosfer yang konsisten, di mana warna lingkungan selalu mendukung suasana cerita, baik saat eksplorasi, misteri, maupun pertarungan. Musik dalam game God of War diiringi dengan soundtrack epik dan emosional, di mana musik mampu berpindah dari suasana tenang menjadi sangat megah saat pertarungan tanpa terasa dipaksakan. Tema Kratos yang ikonik, di mana beberapa komposisi musik berhasil menggambarkan kekuatan, sekaligus beban masa lalu Kratos. Musiknya terbilang sangat mendukung cerita dalam game dengan baik. Musik tidak hanya mengiringi gameplay, tetapi juga memperkuat momen emosional antara Kratos dan Atreus. Efek suara mulai dari suara Leviathan X sangat memuaskan, di mana bunyi kapak yang menghantam musuh, lalu kembali ke tangan Kratos, menjadi salah satu audio paling ikonik dalam game. Voice acting berkualitas tinggi, di mana pengisi suara Kratos, Atreus, dan karakter lainnya tampil sangat meyakinkan. Audio lingkungan yang imersif mulai dari suara angin, air, makhluk liar, dan gema di berbagai realm membuat dunia terasa hidup dan nyata. Untuk fitur dalam game God of War menggunakan fitur third person over the shoulder camera, di mana kamera berada dekat di belakang Kratos, membuat pertarungan terasa lebih intim dan sinematik dibanding seri God of War sebelumnya. Real-time combat system. Semua pertarungan berlangsung secara real-time dengan kombinasi serangan ringan, berat, block, parry, dodge, dan skill khusus. Fitur skill tree progression, di mana kita dapat membuka combo, kemampuan baru, dan upgrade combat melalui pohon skill yang terpisah untuk setiap senjata. Equipment dan gear system, mulai dari armor, talisman, enchantment, dan aksesori memiliki statistik berbeda yang dapat memengaruhi kekuatan karakter. Crafting dan upgrade system, di mana material yang ditemukan selama eksplorasi dapat digunakan untuk meningkatkan armor, senjata, dan perlengkapan lainnya. XP dan currency system. Musuh dan misi memberikan XP untuk membuka skill, sementara hak silver digunakan sebagai mata uang untuk membeli atau meningkatkan perlengkapan. Side quest system favors, di mana selain cerita utama, tersedia berbagai quest sampingan yang memberikan hadiah, lore tambahan, dan area baru untuk dijelajahi. Fast travel system, yaitu sistem di mana kita sebagai pemain dapat membuka portal Mystic Gateway untuk berpindah ke lokasi yang sudah pernah dikunjungi tanpa harus berjalan jauh. Collectible dan exploration system, yaitu dunia dipenuhi peti harta, artefak, Odin's Ravens, Nornir Chest, dan berbagai collectible yang mendorong eksplorasi. Terdapat juga difficulty selection, di mana tersedia beberapa tingkat kesulitan, mulai dari yang ramah untuk pemain baru hingga mode yang menuntut penguasaan penuh mekanik combat. Selanjutnya, saya akan memberikan tips dan trik tentang cara bermain God of War. Yang pertama, jangan spam serangan karena musuh di God of War cukup agresif. Lebih baik mempelajari timing block, parry, dan dodge daripada terus menyerang tanpa henti. Bisa juga gunakan Atreus sesering mungkin karena ada banyak pemain lupa memanfaatkan Atreus. Panahnya dapat mengganggu serangan musuh, memperpanjang combo, dan membantu mengendalikan kerumunan. Yang kedua, prioritaskan upgrade Leviathan X. Di awal permainan, peningkatan Leviathan X memberikan dampak terbesar terhadap damage dan efektivitas pertarungan. Perlu untuk dengarkan indikator serangan dari belakang juga. Saat ada musuh menyerang dari luar layar, game akan memberikan indikator di sekitar Kratos. Biasakan memperhatikannya.
Yang ketiga, jangan langsung jual material langka, karena beberapa material yang terlihat tidak penting ternyata dibutuhkan untuk armor dan upgrade level tinggi. Buka Nornir Chest setiap menemukannya karena Nornir Chest memberikan peningkatan maksimum HP atau Rage. Semakin cepat dibuka, semakin mudah permainan ke depannya. Selanjutnya, gunakan Runic Attack saat musuh banyak. Jangan simpan Runic Attack terlalu lama. Cooldown-nya cukup cepat dan sangat efektif untuk membersihkan kelompok musuh. Bisa juga untuk eksplorasi Lake of Nine secara berkala, karena setelah cerita berkembang dan air surut, banyak area baru akan terbuka. Sering kembali ke Lake of Nine bisa menghasilkan gear yang lebih baik. Yang terakhir, pelajari parry. Parry yang tepat dapat membuat musuh kehilangan keseimbangan dan membuka peluang serangan besar. Ini salah satu mekanik terkuat dalam combat. Kerjakan side quest Brok dan Sindri karena quest dari Brok dan Sindri sering memberikan hadiah yang sangat berguna untuk perkembangan karakter. Cerita berakhir dengan Kratos dan Atreus pulang ke rumah sebagai ayah dan anak yang hubungannya jauh lebih dekat dibanding saat awal perjalanan. Pada adegan post-credit, keduanya tertidur di rumah dan terbangun karena badai besar. Ketika membuka pintu, muncul sosok dewa petir Thor yang datang ke rumah mereka. Adegan ini menjadi petunjuk langsung untuk kelanjutan cerita di God of War Ragnarok. God of War meraih keberhasilan penjualan yang luar biasa setelah dirilis pada 2018. Dalam bulan pertama, game ini berhasil terjual lebih dari 5 juta kopi, menjadikannya salah satu peluncuran tercepat dalam sejarah PlayStation. Game God of War paling banyak disukai oleh gamer remaja hingga dewasa, sekitar 17 hingga 45 tahun lebih, terutama mereka yang menyukai action adventure, cerita sinematik, dan mitologi. Pendapatan God of War diperkirakan mencapai lebih dari $1 miliar, didukung oleh penjualan lebih dari 23 juta kopi, menjadikannya salah satu game paling sukses dalam sejarah PlayStation. Komunitas God of War sangat besar, aktif, dan fanatik positif, terutama di platform seperti Discord, YouTube, Twitch, dan Reddit. God of War paling banyak disukai oleh pemain di Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Jerman, dan Prancis, karena negara-negara tersebut memiliki basis pemain PlayStation yang sangat besar dan komunitas kuat untuk game action adventure. Seri berikutnya kemungkinan besar akan ada, tetapi belum dikonfirmasi secara resmi dan masih menunggu pengumuman dari Santa Monica Studio. Berikut adalah foto yang merupakan dokumentasi sesi presentasi developer Santa Monica Studio mengenai proses pembuatan animasi sinematik God of War. Oke guys, itu dia review untuk God of War. Sekarang saya penasaran nih, tim Leviathan X atau tim Blades of Chaos? Dan menurut kalian, bagian mana yang paling membuat game ini layak untuk dimainkan sampai sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, saya bakal baca semuanya. Jangan lupa juga like video ini, subscribe ke channel Game Seru, dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan review dan info game seru lainnya. Thank you and see you next time.